Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal fi ahsani taqwin. Assalatu ala sayyidina nabi'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmail amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam beraktivitas seperti biasanya pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang. Amin. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah praktikum dakwah lapangan, di mana Ibu dosen Jaiduri sebagai dosen pembimbing mata kuliah kali ini. Saya akan membawakan sebuah ceramah dengan tema Islam dalam Kemajemukan Beragama. Perlu teman-teman tahu sekalian bahwa Islam adalah agama yang menjadi cikal bakal perdamaian dan juga rahmat bagi alam semesta. Islam adalah rahmat dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai titik terang kita untuk selalu berada di jalan yang benar. Ajaran-ajaran dari agama Islam semuanya mengarahkan kita ke jalan yang benar dan menjauhkan kita ke segala jalan yang buruk atau juga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita semua sebagai umat muslim dan juga muslimat, ketika kita membawa ajaran agama Islam ke hidup kita, maka insya Allah kita akan hidup lebih bahagia baik di dunia dan akhirat. Dan salah satu ajaran agama Islam yang kita pahami kali ini adalah agama Islam selalu menghormati agama-agama lainnya yang ada di muka bumi ini. Di mana agama kita selalu memberikan toleransi dan juga kebersamaan untuk saling hidup bersama dan juga berdampingan yang menganut agama lain atau kepercayaan lain. Kita ambil contoh saja di negara kita, di mana negara kita telah berbagai macam suku, agama, yang masing-masing semuanya memiliki prinsip dan kepercayaan yang berbeda-beda. Seperti agama yang ada di negara kita, kita semua berdampingan, tidak hanya Islam, tetapi juga ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan juga agama atau kepercayaan lainnya. Dari berbagai macam kepercayaan yang berbeda tersebut, kita harus memberikan sikap toleransi dan juga saling menghargai satu sama lain. Sehingga peperangan atau juga ketegangan yang terjadi tidak akan timbul lagi seperti sebelum-sebelumnya. Berbicara mengenai Islam dan kemajemukan beragama, pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya di Mekah, ia banyak bergaul dengan masyarakat yang menganut kepercayaan pagan, penyembah berhala, dan berbagai macam manusia yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Walaupun berbeda-beda dan juga mereka menganut kepercayaan yang lain, Nabi SAW tidak memusuhi mereka, tetapi justru Nabi Muhammad SAW bergaul dan juga hidup berdampingan dengan mereka. Dan pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, para pemuka Quraisy berusaha menghentikan dakwah Nabi secara halus atau diplomasi. Dikisahkan pada waktu itu mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berhenti berdakwah dengan 3 buah hal, yaitu harta, tahta, dan wanita. Pada saat itu pun Nabi Muhammad tidak mendengarkan dan juga tidak mengiyakan tawaran mereka untuk menghentikan dakwah Nabi pada saat itu. Tentu saja usaha itu pun gagal. Lalu mereka memberikan tawaran yang kedua. Tawaran yang kedua ialah mereka mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bergantian dalam melakukan dakwah secara bergantian dengan kepercayaan atau agama-agama mereka pada saat itu. Dengan bergantian melaksanakan ibadah mereka, maka turunlah surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6.
Bismillahirrohmanirrohim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abidu ma a'bud wala antum abidu ma abattum wala antum abidu ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Seperti pada ayat terakhir dengan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bisa kita artikan seperti pada ayat sepenggal tersebut, ayat akhir tersebut, bahwa kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dan juga saling memberikan sikap toleransi, maka tidak menjadi beban kita untuk saling bersama-sama dan juga dengan fokus pada urusan masing-masing. Dengan hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda agama, berbeda kultur, dan juga berbeda kepercayaan pastinya, kita bisa belajar untuk saling menghargai. Dan juga seperti keinginan kita bersama-sama, yaitu perdamaian untuk hidup rukun satu sama lain. Sejarah juga sudah membuktikan ketika agama Akton masuk ke Mesir, mereka menghancurkan dan juga membunuh para penganut agama Amun. Agama Kristen juga masuk ke Mesir, di mana mereka juga menghancurkan dan juga membunuh masyarakat penganut agama Mesir kuno. Kristen juga masuk Mesir dan mereka berusaha menghancurkan dan membunuh para penganut agama masyarakat Mesir kuno pada saat itu. Kemudian ada agama Romawi yang masuk ke Mesir, di mana mereka juga berusaha untuk membunuh masyarakat Katolik pada saat itu. Lalu bagaimana dengan Muslim? Muslim tidak akan pernah menghancurkan, apalagi sampai membunuh para masyarakat penganut agama Mesir kuno pada saat itu, di mana kita semua saling menghargai dan tidak pernah memaksakan siapapun yang mau masuk agama dan juga ajaran dari Islam itu sendiri. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang telah menyakiti kafir, maka sesungguhnya dia telah menzolimi diriku. Jelas dengan firman Allah tadi seperti pada surat Al-Kafirun, di mana kita umat muslim tidak diperbolehkan untuk menghina atau juga memusuhi teman-teman kita atau juga masyarakat yang menganut kepercayaan yang berbeda. Biarlah umat Kristiani menyembah Isa Al-Masih dan beribadah di gereja. Begitu juga dengan umat Hindu, di mana mereka juga beribadah di kuil dan menyembah ajaran Vega Vedanta Rastaridaya. Begitu juga dengan agama Buddha yang dimana mereka mengajarkan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Begitu besar penghargaan kita ke agama Islam kepada agama lain. Sudah saatnya bagi kita sebagai anak muda untuk belajar dan juga saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan menghargai berbagai macam perbedaan yang ada, kita semua bisa hidup rukun dan juga jauh dari kata peperangan atau juga saling menjatuhkan satu sama lain. Berikut ini adalah bukti bahwa Islam telah menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain. Pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun dia, apapun agamanya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Hadis Bukhari nomor 2363, Muslim nomor 220, nomor 2244. Kedua, tetap menjalin hubungan kerabat pada orang-orang non-muslim. Meminta kita untuk tetap berbuat baik kepada orang tua, meskipun mereka memaksa kita agar menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Bermuamalahlah dengan baik, seperti memberikan hadiah atau sumbangan dan tidak zalim terhadap keluarga dan kerabat non-muslim. Sahabat dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita stop untuk saling mencibir dan juga memusuhi teman-teman kita yang berbeda agama dan juga teman-teman yang berbeda prinsip dan kepercayaan kepada kita. Kita juga tidak boleh memaksakan mereka untuk masuk ke ajaran Islam. Ketika mereka semua ingin masuk ke ajaran Islam,
Itu semua harus ada keinginan dari hati mereka masing-masing. Dan semoga saja kita semua di sini, umat-umat muslim, selalu dalam lindungan Allah. Dan juga kita semua bisa taat dan selalu mengikuti ajaran dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita semua sudah mengetahui bahwa Islam adalah agama indah, damai, dan juga tentram. Sudah saatnya kita hilangkan kesombongan, pepecah belahan, dan sudah saatnya kita menyatukan perbedaan dan menjauhi keegoisan. Sehingga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.